Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa melanjutkan kajian kita sore hari ini di Masjid Syekhatul Musa. Semoga dengan apa yang kita niatkan dalam menghadiri majelis ilmu yang ada di masjid, baik yang berbicara maupun yang datang mendengarkan, akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu pahala haji yang sempurna sebagaimana dengan orang-orang yang telah haji di Baitullah. Maka dari itu semoga kita bisa menjalankan apa yang Allah berikan pada kita, nikmat ini, yaitu waktu dan juga kesehatan ini, untuk bisa ikhlas kepada Allah dalam menuntut ilmu dan mendapatkan pahala tadi. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tipu daya syaitan, yang dalam perkara ini syaitan akan menggoda wanita sehingga wanita itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adab-adab, sehingga dia akan menjadikan sebab terjadinya perzinaan dari anak Adam untuk kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu perlunya menjaga adab-adab bagi wanita saat dia keluar rumah. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kepada pembahasan yang lalu, bahwasannya rupanya tatkala wanita keluar rumah itu akan diliputi oleh syaitan sehingga dia nampak menarik bagi laki-laki lainnya. Maka dari itu tatkala laki-laki keluar rumah dan berjumpa dengan wanita yang itu tidak mungkin dihindari pandangannya, maka akan mendapatkan dampak. Ini akan ada dampak dalam apa? Memandang wanita. Ada dampaknya, karena pandangan dari mata ini bisa membangkitkan kekuatan nafsu atau birahi. Ini sudah disebutkan di dalam beberapa hadis. Maka dari itu ini menjadi peringatan bagi kita semuanya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, bahwasanya hati-hati kalau keluar rumah. Karena Rasulullah SAW di beberapa riwayat sebelumnya telah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mengurangi apa? Kekuatan apa? Kekuatan yang dimaksudnya adalah ya ini, kekuatan birahi yang akan muncul. Ada kekuatan birahi tapi itu akan muncul. Kalau sudah gaspol itu ngerimnya itu juga harus pol-polan, tapi yang namanya gaspol rempol itu akan menghasilkan apa? Ya sesuatu yang capek, maka dia itu harus segera disalurkan dengan cara apa? Mendatangi istri. Jadi bagi yang belum menikah segera menikah, karena ada dampak baik di sini. Nah, maksud dalam mendatangi istri ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pentingnya seorang istri bagi suami dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 1158. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, fa idza ra'a ahadukum, jika salah seorang dari kalian melihat atau memandang siapa? Imro'atan, yaitu wanita. Dalam hadis ini ada nilai lebihnya. Wanita itu fa'ajabathu, yang wanita itu mengagumkan baginya. Jadi dinilai itu seperti ya luar biasa. Nah, maka dari itu Rasulullah memerintahkan, huruf fa di sini adalah ya segera. Maka itu kalau setelah itu ya lakukan langkah ini. Fal ya'ti, hendaknya dia ini mendatangi ahlahu, yaitu istrinya. Dalam rangka apa? Ya ini maaf, untuk menggauli. Ini untuk menurunkan tadi tensi yang sudah sangat tinggi. Karena apa? Dipicu oleh pandangan. Karena pandangan itu bisa turun ke hati. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya wanita yang menakjubkan itu, karena sudah menakjubkan dan dibalut oleh iblis dan bala tentaranya, yaitu syaitan dari kalangan bangsa jin, untuk lebih menarik lagi dipandang. Karena itu akan bisa menjadikan seseorang itu akalnya hilang, rusak akalnya, jadi tidak bisa berpikir sehat.
Laki-laki itu kan logis gitu, bermain akal. Nah, maka dari itu bisa rusak kemampuan dalam menalarnya. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna ma'aha, karena sesungguhnya apa yang ada di wanita itu, wanita yang dilihat yang menakjubkan tadi, itu mislalladzi ma'aha, itu semisal pasti itu sama dengan apa yang dimiliki oleh istrinya. Contoh kasusnya sudah saya ceritakan di pertemuan yang sebelumnya, ngeten nggih, seorang kiai dengan muridnya. Jadi makanan itu rasanya ya sama, walaupun pakai piring kaca, piring gerabah dan yang lain-lain, ngeten nggih. Mungkin pakai daun sekalipun itu wadahnya itu memang berbeda, tapi makanan itu ya nikmatnya sama. Nah, itu yang harus diketahui. Sesungguhnya nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada istrinya itu sesungguhnya ya yang dia lihat dari orang lain tuh di dalamnya sama. Maka tidak usah tertarik dengan apa yang dilihat tadi, karena sesungguhnya kalau engkau mendatangi istrimu, maka di dalam istrimu itu sesungguhnya nikmat dan karunia itu juga ada, sama. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 223 supaya istri ini mengetahui kedudukannya terhadap siapa? Suaminya. Maka tatkala suami mendatangi dia membutuhkan untuk nopo? Ya menyalurkan hajatnya, itu dia harus paham dan harus segera nopo? Memberikan haknya laki-laki tadi yang merupakan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisaukum, wanita-wanita kalian itu harthun, itu adalah ladang. Lakum, bagi kalian wahai laki-laki yang beriman. Yang namanya ladang itu milik kalian dan itu silahkan didatangi. Buktinya apa? Ya ini faktu, maka datangilah apa itu harthakum, ladang kalian. Jadi kalian sudah punya, datangi milik kalian, jangan ladangnya orang lain. Jadi kalau punya sawah ya jangan garap sawahnya orang lain, sawahnya sendiri digarap. Ngoten nggih. Anna syi'tum, sebagaimana kalian kehendaki. Jadi kalau kamu memiliki ladang, kamu mau olah seperti apa, mau ditanam dengan komoditas apa, ya silahkan. Dan bagi ladang itu yang di dalamnya itu merupakan istri-istri atau wanita-wanita tadi, harusnya dia tahu bahwasanya laki-laki itu tadi yang akan memperlakukan dia sebagaimana yang diinginkan. Ingin menanam mungkin pepaya untuk musim ini, ya dia harus nurut, diolah, dipupuk bagaimana, terus kalau sudah selesai nanti besoknya mau dibuat bercocok tanam yang lain, tidak masalah, maka dia harus mengikuti itu. Wa qaddimu li anfusikum, dan kalian berbuatlah untuk diri kalian. Jadi berbuatlah untuk keperluan kalian sebagaimana menginginkan visi kehidupan keluarga yang islami, yang bertakwa. Kalau ingin memiliki keturunan yang baik, ya ladangnya itu digarap yang baik, dengan teknik yang baik, dengan pupuk yang berkualitas, dan juga dengan bibit-bibit yang unggul, sehingga nanti akan menghasilkan ya produk dari ladang yang berkualitas pula. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian. Nah, maka kalian harus bertakwa, jangan kalian justru maksiat kepada Allah padahal kalian sudah disediakan ladang-ladang. Wahai laki-laki, jangan terpancing dengan ladang yang lain walaupun seakan-akan tanamannya lebih hijau. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwasanya kalian itu mulakuhu, akan menemui Allah dengan berbekal takwa dan membawa keluarga yang bisa selamat sampai ke surga dan akan masuk dalam surga bersama-sama. Jangan sampai itu rusak karena apa? Tipu daya syaitan dengan menampakkan perempuan lain dengan apa? Penampilan yang menakjubkan. Banyak berita di televisi, orang-orang penting, tokoh-tokoh publik itu ternyata rumah tangganya itu menjadi bermasalah, sehingga apa? Ya rusaklah karir dan yang lain-lainnya karena apa? Dia melupakan ladangnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ladangnya itu sudah siap, silahkan mau digarap seperti apa. Nah ini Allah mengatakan, ketahuilah kalian akan kembali dan akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dititipkan kepada kalian wahai laki-laki, yaitu pemimpin keluarga. Wa basyiri, dan berilah kabar gembira al mukminin, kepada orang-orang yang beriman yang mau mentaati perintahnya Allah.
Itu jamaah rahimakumullah. Sehingga hal ini laki-laki dan perempuan ini harus saling paham tentang kedudukannya. Oleh karenanya wanita itu jamaah rahimakumullah tidak boleh ini menolak. Menolak itu tidak boleh. Apa yang ditolak? Ajakan suaminya. Misalkan telepon, "Bu, ada di mana? Saya perlu dengan ibu sebentar." Atau bahasanya terserah mau dik atau siapalah, seperti itu. Nah, maka dari itu ini merupakan keperluan yang sangat penting dan mendesak. Kalau itu tadi ceret, kalau bahasa kita dahulu diisi air, dipanaskan. Kalau sudah panas, kalau tidak disalurkan kepada gelas-gelas yang lain dan ini terus kena panas, maka ya akan rusak, akan molet. Itu tadi cingkek ya itu tadi ceretnya tadi, maka itu harus segera disalurkan. Dan begitu pula laki-laki yang tatkala nafsunya naik karena pancingan-pancingan pandangan di luar dan itu tidak segera disalurkan oleh pasangannya, itu biasanya mereka nanti di kemudian hari akan sakit-sakitan. Bagaimana tidak, barang panas ada di dalam dirinya dan itu akan berdampak, akan merusak kepada ya organ-organ yang lain. Ya layaknya komputer, kalau panas terus tidak diistirahatkan ya hang, akan rusak, tidak bisa berjalan sebagaimana fungsinya. Kalau sudah rusak ya pasti akan permanen seperti itu. Maka ya harus segera disalurkan. Kalau perlu ya ada rutinitas. Selain itu memiliki nilai lebih dalam hubungan keluarga. Dalam riwayat Bukhari nomor hadis sekian-sekian ini diceritakan bahwasanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, beliau bercerita tentang tidak bolehnya menolak seorang istri terhadap ajakan suami. Karena suami tadi sudah butuh. Kalau itu istrinya tidak ada di rumah, maaf mungkin sosialita dan lain-lain, suaminya bingung nyari tempat untuk memarkir kendaraannya, itu akhirnya ya gimana? Ini akhirnya ya banyak cerita, akhirnya kendaraan diparkir di ya garasi tetangganya dan garasinya orang. Ya gimana, itu sudah mendesak, tidak bisa akhirnya dia terkena tipu daya syaitan, ya sudah tidak ada kesempatan lagi, akhirnya ya disalurkan, padahal itu sesungguhnya dosa besar. Kalau dua hal itu tadi mau mengetahui hak masing-masing dan mengetahui kedudukannya, insya Allah perkara itu tidak akan terjadi. Nggak usah bingung nanti anaknya banyak dan sebagainya, rezeki sudah ada. Itu bukan urusan kita, sudah Allah tentukan itu semuanya. Idza da'a rajulu, apabila seorang laki-laki yaitu suaminya itu memanggil siapa? Istrinya, imra'atuhu, untuk apa? Illa kepada firashihi, tempat tidurnya. Wahai istriku, ayo kita ke kamar tidur. Ya itu tidak usah ditafsirkan. Nah kalau seperti itu ya kelanjutannya harus ke sana, karena itu dibutuhkan oleh laki-laki tadi. Misalkan terjadi sebaliknya sebagaimana kata Rasulullah, fa'abat, maka si istri itu tadi enggan. Ya, enggan, tidak mau, antaji'a, untuk mendatangi atau memenuhi ajakan suaminya. Jadi diminta karena laki-laki ini membutuhkan. Kalau tidak ini bahaya, temperamentalnya bisa tinggi karena emosinya, karena panasnya tidak tersalurkan, tidak diturunkan tensinya itu. Maka kata Rasulullah SAW, la'anat hal malaikatu, maka dia akan mendapatkan laknat dari siapa? Malaikat. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, dan mereka ini juga senantiasa mendoakan manusia. Orang yang menuntut ilmu seperti kita ini didoakan oleh malaikat, didoakan oleh siapa? Ikan-ikan yang ada di lautan, untuk memintakan ampun pada kita. Dalam riwayat yang lain, kalau kita berwudu sebelum tidur, maka malaikat itu akan datang bersemayam pada tubuh kita dan memintakan ampun selama kita tidur sampai bangun. Dimintakan ampun oleh malaikat lagi. Kira-kira itu dikabulkan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat yang minta lagi. Nah ini kalau malaikat meminta kepada Allah laknat ini bagaimana?
Laknat itu kata lainnya yang paling sederhana adalah dicabutnya segala nikmat kepada yang bersangkutan. Segala kebaikan dicabut. Isinya apa? Ya kemarahan. Kemarahannya Allah dan hal-hal yang tidak disenangi atau Allah murka kepadanya. Kapan? Hatta tusbiha, sampai pagi. Jadi misalkan suaminya mengajak ke kamar untuk menunaikan hajatnya, anggap saja jam 8 malam setelah isya daripada begadang, mereka melakukan perbuatan yang mendapatkan kebaikan dan pahala, rupanya istrinya tidak mau. Maka malaikat saat itu mendoakan kepada Allah untuk diturunkan laknat kepada perempuan yang merupakan istri dari laki-laki tadi sampai pagi. Bayangkan nih, berapa detik ini Bu? Berapa detik kali berapa jam sampai pagi. Itu laknat menyertai istri laki-laki yang tidak mau mendatangi panggilan suaminya. Apapun alasannya. Tapi bukan berarti ini merupakan satu hal yang dijadikan oleh laki-laki untuk memaksakan kehendak, ya tidak. Ya harus dilihat dulu, misalkan istrinya capek dan sebagainya, ya setidaknya itu harus dikomunikasikan. Tapi dalam perkara ini adalah dikala waktu normal, artinya tidak ada hal-hal yang menghalangi bagi si istri tadi untuk menunaikan hal ini, akan tetapi karena keinginan saja dia tidak mau, maka turunlah laknat. Karena ada kebaikan di dalamnya, baik bagi laki-laki maupun si istrinya tadi, terutama laki-laki tadi, supaya badannya tidak rusak. Dalam riwayat yang lain, jamaah rahimakumullah, riwayat Imam At-Tirmidzi berhadis 1080 disebutkan dari Tolak Ibni Ali, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza rajulu da'a zaujatahu, jika seorang laki-laki atau suami itu mengajak siapa? Zaujatahu, yaitu pasangannya, ya, istrinya, li hajatihi, untuk memenuhi hasrat atau hajatnya. Jadi suami ini membutuhkan itu, karena kalau itu tidak disalurkan berbahaya. Yang laki-laki bisa merasakan, kira-kira misalkan pernah ada pengalaman panjenengan begini tidak tersalurkan, barangkali karena panjenengan repot atau di luar kota, ini apa dampak yang terjadi di dalam diri itu bisa dirasakan, maka itu harus segera disalurkan. Fal ya'tihi, maka hendaknya perempuan atau istrinya tadi mendatanginya, harus mau. Ini bukan perkara lama atau sebentar ya, tapi maunya itu loh, mau saja dulu, seperti itu. Fa in kanat 'ala tanur, walaupun si istri tadi sedang di atas apa? Tanur. Tanur itu kalau diterjemahkan secara tradisional tuh ya tungku perapian, seperti kalau bahasa Jawa cedek geni, sedang memasak di dapur yang itu sedang berjalan masaknya. Di atas tanur bukan berarti duduk di atas kompornya, itu bukan, artinya dia sedang melakukan aktivitasnya memasak di dapur, maka segera hentikan untuk apa? Ya, mendatangi ya ajakan suaminya tadi. Jadi masaknya dihentikan, bukan malah sebaliknya. Walah pak sebentar, ini masakan ini masih barusan dinyalakan, nanti kalau dihentikan kita tidak makan, nanti masakannya tidak selesai. Ya, bukan itu, tapi justru mendatangi. Karena perintah itu pada dasarnya harus segera dikerjakan. Ya, sebagaimana Al-Quran katakan, sami'na wa ata'na. Ya, kalau mendengar perintahnya ya kerjakan tatkala mampu, semampunya. Beda kalau orang Yahudi, Bani Israel yang ingkar-ingkar itu, sami'na wa asoina, ya dengar tapi tidak mau taat, maka itu tidak baik perbuatan seperti itu. Berkaitan dengan hal ini jamaah rahimakumullah, bisa dipahami ya tadi, artinya perempuan itu segera mendatangi. Walaupun begitu, misalkan si istrinya ada keengganan dalam rangka mungkin suasana hati dan sebagainya, ya suaminya ya tolong disesuaikan tentang durasi dan yang lain-lain. Intinya supaya itu tersalurkan itu sudah cukup. Perkara nanti mau nambah lagi ya silahkan, nanti di jadwal orang, di reschedule. Tapi saat itu tujuannya adalah untuk menyalurkan tadi hajatnya tadi, supaya ya itu tadi panasnya tidak berlebih.
Mobil overheat gimana Pak Tri? Overheat ya Pak, panas itu gimana? Bisa jalan? Enggak, digas malah dia malah lempeng karena apa? Di dalamnya sudah terjadi penolakan untuk bergerak karena rusak ngoten nggih. Dalam sebuah cerita dalam riwayat Imam Muslim Sahih nomor 2400 sekian ini, intinya meminta agar istri itu segera mendatangi ajakan suaminya untuk menunaikan hajatnya dalam kondisi apapun dan kapanpun saja. Ini contoh ini datang dari rumah tangga Rasulullah. Rasulullah mempraktekkan sendiri dengan istrinya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan. Bahwasanya Rasulullah, nih, subjeknya siapa? Rasulullah pelakunya. Objeknya apa? Ini apa? Predikatnya melihat. Yang dilihat apa objeknya? Perempuan. Rasulullah melihat perempuan. Ya penglihatan beliau ya normal seperti kita, ngoten nggih. Bukan perempuannya yang hilang tapi ya nampak ngoten nggih. Maka tatkala itu terjadi, fa'ata lantas beliau pun mendatangi siapa? Imra'atahu yaitu istrinya. Siapa? Yaitu Zainab ini. Zainabun istrinya. Nah, tatkala didatangi saat itu Zainab sedang melakukan pekerjaan apa? Menyamak kulit. Nah, menyamak kulit itu bukan perbuatan yang sebentar ngoten nggih. Sudah kotor, gosoki, kalau dulu kan digosoki dulu, keri, terus dibakar dan lain-lain seperti itu, dipanasi seperti itu. Saat melakukan perbuatan yang ya banyak pirantinya itu tadi, beliau pun mendatangi ajakan siapa Rasulullah. Gunanya apa Rasulullah mendatangi beliau? Faqada hajatahu, untuk menunaikan hajatnya. Rasulullah saja begini ya nggih. Nah, maka dari itu nanti ada cerita dalam hadis selanjutnya, bagi laki-laki yang tatkala dia sedang safar keluar daerah ngoten nggih. Kan penampakannya kan banyak ngoten nggih terjadi di situ. Perempuan-perempuan yang memakai pakaian yang sekiranya menjadikan dia tambah menakjubkan ngoten nggih. Nah, ini di sana laki-laki itu ya tensinya akan berbeda, sudah ikutan panas ngoten nggih. Nah, maka dari itu salah satu kewajiban bagi istri yang ada di rumah dan juga laki-laki yang sedang safar itu segera pulang, tunaikan hajatnya di situ, kerjaannya jangan ngelencer kemana-mana. Tahu ngelencer? Tahu gak? Ini bahasa Malangan yang ngelencer. Artinya apa? Ya, dadak wisata kemana-mana atau mampir kemana itu tidak perlu. Segera selesaikan, segera pulang, kemudian datang istrinya dan istrinya segera bersiap-siap apa? Ya bersih-bersih, motong kuku, memandi atau apa untuk mendatangi suaminya dan itu tadi diberi kesempatan untuk menunaikan hajatnya, karena dia pulang membawa apa? Ya tadi tensi yang sudah panas itu harus disalurkan. Nanti ada hadisnya. Nah, Rasulullah saja begitu kemudian Rasulullah keluar setelah menunaikan hajat dengan istrinya, kemudian beliau menemui siapa? Ashabihi, para sahabatnya. Kemudian faqala, lantas beliau pun bersabda. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai pesan ini? Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaiton. Sesungguhnya wanita itu tatkala datang melewati kalian atau mendatangi kalian itu bagaikan syaiton. Dia itu membawa godaan yang memikat dan menarik. Karena sudah diliputi oleh jin tadi dipermak penampilannya secara pandangan. Wa tudbiru fi surati syaiton, dan wanita itu juga pergi itu juga bagaikan syaiton, yaitu apa? Meninggalkan pikatan dan racun panahnya syaiton. Jadi itu akan meninggalkan racun yang sudah apa? Masuk ke dalam tubuh dan bekerja. Panah beracun itu kalau kena kan gimana racunnya? Nempel ya. Itu kan pasti masuk ke darah lewat saraf. Kalau itu racunnya saraf. Maka selepas terjadi memandang perempuan tadi itu sesungguhnya itu racun atau pikatan setan sedang bekerja di dalam tubuh laki-laki yang memandang tadi. Maka diperintahkan untuk menundukkan pandangan supaya tidak kena itu tadi, panah setan tadi. Kalau ternyata terkena itu, nah maka faidza absara ahadukum, maka apabila pandangan kalian melihat apa? Perempuan, falyati ahlahu, maka hendaklah dia mendatangi istrinya. Istrimu datangi. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu, kamu melihat perempuan tensi naik dan mendatangi istrimu,
yaruddu ma fi nafsihi, bisa mengembalikan apa yang ada di gejolak dalam dirimu, atau dalam kata lain bisa menentramkan lagi, menormalkan tensi apa yang ada di dalam hati. Obatnya apa? Mendatangi istri. Jadi suami istri itu harus paham kedudukan dalam rangka fungsi yang ini. Tidak hanya fungsi untuk menjaga kehormatan, fungsi menjaga hartanya suami, fungsi untuk mendidik anaknya, tidak hanya itu saja, tapi fungsi secara biologisnya ini juga harus dikerjakan. Ya monggo dijaga kesehatannya, sering olahraga bareng dan lain-lain, dalam rangka apa? Supaya tetap sehat, bisa seperti ini, karena saling membutuhkan. Bisa dipahami ya? Ya, siap praktekkan? Tidak pandang umur loh Pak, jangan mandang umur. Wah aku setua isin loh, ini bukan perkara malu, tapi perkara kebaikan dalam diri, seperti itu. Yang dipanggil aja laki-laki, tidak disebutkan umurnya, Nah, maka jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bila suami pulang safar maka perlu disambut dengan yaitu tadi servis yang memuaskan, karena kalau tidak puasnya tadi ya tidak dituang habis panas, air panasnya tadi masih sisanya kan ya sama saja, namanya itu tadi tempat untuk ceretnya untuk masak air ya pasti tetap masih panas karena tersisa air panas di situ. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 3557. Jadi misalkan maaf kalau punya istri satu dan dia belum mampu untuk menurunkan tensi tadi, atau mungkin dia kemampuannya terbatas, ya memang dari jalan lain selain ya nambah lagi istrinya, maksimal 4. Itu dalam rangka tatkala yang satu tidak mampu, yang satu masih bisa, kalau tidak kuat lagi ngerem ya tambah lagi, itu untuk kebaikan tadi. Ya kalau di berita-berita itu perkara itu jadi masalah, tapi sesungguhnya kalau itu dikomunikasikan dengan baik, direncanakan, insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan, bukan cara sembunyi-sembunyi, tunggu meledaknya saja. Dari Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadima ahadukum lailan, jika salah seorang kalian datang atau tiba, salah seorang dari kalian tiba dari perjalanan safar, dan itu tatkala pulangnya sudah malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turukon, janganlah kalian langsung pulang ke rumah tanpa ngasih kabar kepada siapa? Ya orang rumah saat tengah malam tadi. Jadi harus ngasih kabar. Panjenengan sebagai seorang suami safar, ada pekerjaan, ngisi seminar apa-apa atau praktek di luar, ada kerjaan, itu ngabari saja, Bu, saya mau pulang sekarang, posisinya jam 10 malam, insya Allah nanti sampai rumah jam 12 malam, itu sudah ngabari, sudah ada HP kan, enak. Kalau ini, kalau tidak bisa datang, kalau datangnya malam, khawatir dibangunkan, ya tidur di luar, di luar rumah, seperti Rasulullah begitu, mau bangunkan istrinya sudah ke malam, beliau tidur di luar, begitu pagi dibuka oleh istrinya, loh Rasulullah tidur di luar, ya karena apa? Beliau menghormati ini, ya tidak bisa diganggu. Tapi kalau sudah dikabari maka akan siap-siap. Jadi jangan pulang mendadak, kabari dulu. Karena apa? Ini tadi istri itu akan, kalau sudah tahu ilmunya, dia akan memberikan layanan kepada suaminya. Dia akan memberikan jemputan dan lain-lain. Hatta sampai tastahidal mughibah, sampai keluarganya itu yang ada di rumah tadi bisa siap-siap. Kasih waktu supaya siap-siap, untuk apa? Ya untuk mempermak dirinya, mungkin mandi dulu pakai wangi-wangian dan lain-lain, pakai baju paling menarik, masak juga, ngasihkan hidangan karena perjalanan pulang ya lapar, tidak sempat mampir ke warung makan, siap untuk apa? Melayani. Jadi menyambut kedatangan dan plus nanti melayani. Banyak sahabat seperti itu, tatkala pulang perang, pulang ada urusan dari luar, tatkala pulang ke rumah itu oleh istrinya itu disambut dengan apa? Ya fasilitas ini, dalam rangka apa? Untuk menurunkan tensinya. Kalau itu sudah turun, gitu akan enak nanti bicaranya. Sudah istirahat, nanti akan baik dalam bicaranya. Kalau masih bawa masalah dari luar, wah itu kalau dibawa ke rumah kalau belum diturunkan tuh masih meledak-ledak, bahaya. Nah, di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, slide-nya masih macet. Di dalam riwayat Imam Ahmad
nomor hadis sekian-sekian ini hampir mirip, ada sedikit perbedaan dalam redaksinya, tapi intinya sama. Rasulullah mengatakan, jika kalian ini pulang masuk ke dalam rumah rencananya malam hari, ya jangan datang tiba-tiba, kasih kabar dulu supaya istrinya bangun. Kira-kira gimana kalau panjenengan bapak-bapak datang kemudian istrinya tidur ndak persiap apa-apa, bingung toh, sudah datang tidak ada yang nyambut, sudah dan sebagainya seperti itu. Nah, itu juga bagian dari adab yang baik. Kabari istrinya supaya siap-siap, pulang disambut segala sesuatu disiapkan, kan hati jadi tenang, senang kan seperti itu. Katanya baiti janati, rumahku surgaku. Kalau rumahnya tidak seperti itu ya bagaimana? Jadi dua-duanya harus klop, ngasih kabar, yang rumah tanggap ya segera dijalankan. Tujuannya apa? Demikian ini Kai, nah ini tadi perbedaannya di sini, supaya memberi kesempatan kepada istrinya untuk bersiap-siap, ya bersih-bersih dan lain-lain, untuk apa? Ya untuk menyambut ini nata dan sebagainya, untuk menyambut kedatangannya sekaligus memberikan servis. Tujuannya apa? Itu tadi untuk bisa memahami kata servis, sepeda motor lek bermasalah digas ndak enak, gretek-gretek, berebet-berebet, itu kalau masuk servisan keluar bagaimana? Bagus, enak dan sebagainya, seperti itu. Lah panjenengan ibu-ibu kalau suami pulang masih pengen kondisinya tadi kayak motor tadi, serusak, suaranya kayak gitu, wang dan sebagainya, panas dan sebagainya. Nah, lebih baik kan sudah servisan kan enak, ngomong enak dan sebagainya, seperti itu. Ya, itu maksudnya servis. Bisa dipahami. Baik. Ada pertanyaan barangkali sebelum dilanjutkan? Paham semua saya yakin, sudah lebih berumur daripada saya, sudah banyak makan asam dan juga garam dan juga yang lain-lain daripada saya. Saya hanya membacakan saja, panjangan lebih memiliki pengalaman ini. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, pembahasan yang selanjutnya masih perkara tentang adab-adab bagi wanita saat keluar rumah. Bila seorang perempuan menempuh perjalanan, memiliki hajat harus keluar daerah, artinya apa? Keluarnya itu dikategorikan secara jarak itu sudah masuk nopo safar. Maka dia harus didampingi oleh mahram. Mahram salah satunya adalah suaminya, boleh jadi kerabat dekatnya, harus didampingi, tidak boleh sendirian. Jadi sekali lagi ini banyak yang nyepelekan, punya mobil sendiri, berangkat sendiri, bukan perkara itu, tapi perintahnya seperti ini. Nah, misalkan mobilnya macet di tengah jalan, kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan? Tidak bisa. Celaka di tengah jalan, ketabrak dan bagaimana bisa menyelesaikan? Ya tidak sesederhana itu. Nah, di dalam hal ini jamaah rahimakumullah, petunjuk dari Rasulullah SAW dalam perkara ini diawali dari riwayat Muslim nomor 1341. Penegasan Rasulullah jelas sekali, wala dan tidak boleh tusafiri, melakukan safar atau perjalanan bagi siapa? Almar'ah, bagi seorang wanita. Tidak boleh, tidak bolehnya bukan mutlak, tapi illa melainkan ma'azi mahram, kecuali kalau dia mau safar silahkan, harus ada nih ma'a, bersama. Bersama itu apa? Tidak satu berangkat dulu, yang satu nyusul, bukan. Atau yang satu suaminya sudah di sana, nanti saya tak datang dulu, enggak. Ma'a itu gandeng. Entah gandengnya di kiri atau di kanan atau di depan, di belakang. Ingat kata Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ma'a, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tatkala datang itu kesulitan dan kemudian itu bersama-sama loh. Hanya saja munculnya itu kesulitan dahulu, kemudian apa? Nah, cari solusinya. Padahal solusinya ya sudah datang di situ juga bersama masalahnya. Cuman kita tidak tahu kalau ini solusinya sudah ada di situ. Nah, ma'a itu bersama. Entah itu di depan, belakang, kiri, kanan, pokoknya nempel. Jadi tatkala safar harus ada yang menemani bagi seorang perempuan. Maaf, slide-nya lagi trouble lagi. Baik.
Meskipun sampai urusan yang paling penting yaitu apa? Menjalankan rukun Islam, baik haji maupun haji kecil yaitu umrah itu tidak boleh. Karena apa? Di situ ada safar dan dia tanpa mahram tuh tidak boleh. Tanda seru, berapa silahkan. Jangan coba-coba berangkat tanpa mahram. Walaupun kalau dia haji dan umrah tanpa mahram, disanya menyelesaikan sesuai kaifiyahnya, ini tuh tidak ada yang salah. Haji atau umrahnya sah, tapi dia berdosa. Di situ nggih. Bukan berarti berangkat sana terus hajinya atau umrahnya tidak sah, tidak. Sah, tapi dia berdosa di sini. Harus ini bersama nih, bersama urusannya ini. Safar harus dengan mahram. Rasulullah pun menegaskan perintah ini di dalam riwayat Muslim nomor sekian-sekian ini disebutkan di dalam Bukhari juga, yang kita ambil dari riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Qala berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafir al-mar'atu, jangan atau tidak boleh safar seorang perempuan illa ma'adzi mahram, kecuali dia bersama mahramnya. Ini Rasulullah mengatakan dalam bentuk perintah, tidak boleh wanita keluar rumah yang itu dalam kategori safar tanpa mahram. Kemudian seorang sahabat berdiri, nanti dia akan cerita. Tapi sebelumnya itu Rasulullah lanjutkan larangan-larangan lainnya sebagai tambahan bagi kita. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun. Janganlah seorang laki-laki itu keluar menemui siapa? Perempuan illa melainkan ma'aha mahram, kecuali wanita tadi bersama mahramnya. Tidak boleh mendatangi perempuan kalau perempuan yang didatangi itu sendirian, harus ada mahramnya. Bertamu harus ada mahramnya. Jadi kalau bapak punya anak perempuan didatangi laki-laki temannya ke rumahnya, jangan dibiarkan sendiri di ruang tamu. Temani itu, entah yang nemani adiknya, kakaknya, istri, ibunya atau panjenengan. Harus ditemani situ. Ditemani bukan di sampingnya, pokoknya panjenengan jadi pengawas di situ, duduk. Main HP apa kan jadi dekatnya itu. Harus ada yang nunggu. Meskipun itu urusannya anak muda ngomongin tugas apa, itu harus ditemani. Nah, kemudian faqala, lantas kemudian berkata seorang laki-laki rajulun. Laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini sesungguhnya aku uridu menghendaki atau ingin an akhruju untuk keluar fi jaisi dalam perang kada wa kada, perang ini, perang itu, perang itu. Ya Rasulullah, saya ini sudah daftar perang yang ini itu dan selanjutnya saya sudah daftar pengen jihad ke sana, sudah dicatat itu. Nah, kemudian tatkala saya sudah seperti itu, lah kok datang musim haji wamroati, sedangkan istriku itu turidu menginginkan al-hajj, untuk menunaikan haji. Nah ya Rasulullah, ini ada satu perang ini nanti pas bulan Dzulhijjah mendekati. Nah, istri saya itu pengen haji. Nah sedangkan kita ini kan ada di Madinah. Nih, istri saya mau safar ke Mekah untuk menunaikan haji. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, ukhruj, keluarlah, perintah loh nih, keluarlah kamu, berangkatlah kamu maha bersama dia, bersama istrimu. Terus pentingnya tadi perang loh, jihad, lek mati bisa memberikan syafaat kepada puluhan keluarganya, langsung masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi kalau istrinya mau haji, Rasulullah, jangan berangkat perang, temani istrimu haji sampai selesai. Bayangkan dispensasinya sampai seperti ini, pentingnya. Kita tidak tahu apa maksudnya, pokoknya begitu prakteknya. Pergilah kamu bersamanya untuk apa? Untuk ini hajj, untuk menunaikan haji. Kira-kira di sini penting sekali atau tidak perkara ini? Nah, seperti itu. Maka jangan heran kalau tatkala mau daftar umroh haji itu pasti ada formnya, mahramnya siapa, ini perintah ini. Jadi tidak berani para amir-amir haji maupun umrah itu, mereka ya serampangan terima uang, pokoknya daftar berangkat silakan, tidak seperti itu. Dalam riwayat yang lain yang serupa dalam Muslim nomor 2931 dari Ibnu Abbas, yaqulu, dia pernah berkata, sami'tu, saya mendengar, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu, sedang khutbah.
Yaqulu, beliau bersabda dalam khutbahnya itu, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki ini menemui perempuan sendiri-sendiri untuk berduaan, tidak boleh itu. Illa, kecuali wa ma'ha, bersamanya si perempuan tadi ini itu ada siapa? Mahramnya. Jadi Anda harus menghadirkan. Misalkan kalau datang ada keperluan, perempuannya tidak tahu aturannya, di rumah ini ada adikmu ndak, ada bapakmu, ada siapa? Ada. Tolong suruh ke sini nemani kita. Ngoten nggih. Jangan kesempatan ngoten nggih. Ora sopo-sopo langsung bertamu, ndak, jangan gitu. Masalah nanti nggih. Seperti dulu dihidangkan apa? Komer dihidangkan apa namanya? Anak kecil yang ternyata malah milih yang bermasalah, akhirnya zina ngoten nggih. Wala tusafir, tidak boleh siapa? Imro'atun, itu perempuan itu melakukan safar sendirian. Illa, kecuali bersamanya siapa? Ada mahram. Tatkala berkhotbah seperti itu, fakoma, lantas koma, berdiri seorang siapa? Laki-laki, langsung berdiri. Mungkin barangkali semuanya duduk seperti kita di sini, ngaten nggih. Fakolah, lantas dia bertanya atau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innam ra'ati, sesungguhnya istriku, khorajat hajatan, dia ingin keluar untuk menunaikan haji. Nah, terus barangkali Rasulullah, loh memang ada apa kalau perempuan mau menunaikan haji? Oh, itu kan juga haknya dia, ngoten nggih. Sedangkan saya waktu tibtu sudah dicatat fi ghuswati, di dalam daftar ikut perang ini dan itu dan itu dan itu. Nah, kemudian dia bertanya, karena tidak boleh loh menghindar perang itu, sudah daftar tidak boleh, panggilan perang harus berangkat. Qala, lantas Rasulullah pun berkata, intolik fahujja ma'a imra'atika. Ya, bertolaklah kamu, pergi, keluarlah ke sana, ma'a, bersama siapa? Istrimu, untuk mengerjakan haji. Kira-kira bisa difahami ya di sini. Baik, itu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan barangkali? Nggih, silakan, Pak. Nggih. Nggih. Ya. 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 Nggih, itu memang ada dua yang bisa digarisbawahi. Misal garis besarnya, tatkala istri ini membutuhkan untuk safar menjenguk orang tuanya dan suaminya ada urusan tidak bisa ditinggal di rumah, ngoten nggih. Sehingga dia pertama memang harus izin, tanya dulu kan di pertemuan dulu kan, izin. Kemudian yang kedua adalah setelah memberikan izin itu mencarikan mahram bagi dia. Jadi suaminya memang tidak bisa ngajak, bisa telepon, misalkan punya anak laki-laki yang nggih, Dek, kamu temani ibu berangkat, seperti itu. Atau telepon mahramnya, mungkin pamannya ngoten nggih dan sebagainya, untuk mengantarkan dia. Yang dimaksud mahram itu tidak harus suaminya. Nanti akan kita bahas secara siapa saja mahram bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga harus dicarikan mahram, ngoten. Tidak harus suaminya, ngoten nggih. Ya paling tidak kalau namanya keluarga kan pasti ada anak, ngoten nggih, itu yang paling dekat. Kalau enggak ya saudaranya, saudara ke samping, ngoten, yang horizontal, ngoten nggih. Bisa dipahami ngoten Pak Tri nggih, seperti itu. Jadi memang harus izin, yang kedua harus mencarikan mahram kalau tidak ada mahram yang di lingkungan terdekatnya. Maka dari itu panjenengan sebagai keluarga besar harus juga paham ini. Misalkan ada urusan mendesak, Mas, apa panjenengan bisa membantu menemani istri saya? Panjenengan kan misalkan adiknya, istrinya kakak panjenengan itu tadi mau safar ke sana jenguk suami saya, repot dan sebagainya, ya harus gimana caranya ini mau untuk ngantarkan, ditinggal pekerjaannya, ini untuk urusan kebaikan semuanya. Karena meninggalkan sesuatu karena Allah untuk kebaikan itu akan dibalas juga. Ngaten nggih. Jadi harus saling memahami, saling membantu di situ. Barangkali nanti tatkala panjenengan juga membutuhkan, mereka pun juga bisa
berganti membantu ngoten nggih dalam urusan mahram untuk safar. Insyaallah ngoten mawon nggih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang tidak atau kurang berkenan saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.